Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan pengayaan IPS kelas 8 semester 2. Materinya bab 3 dan bab 4. Yang pertama yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Setiap orang pasti mengonsumsi barang yang berbeda-beda, dan apa yang dikonsumsi itu kadang tidak tersedia di sekitarnya. Perilaku ekonomi masyarakat pedesaan tentu saja berbeda dengan perilaku konsumsi masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan akan lebih sedikit mengkonsumsi barang dan jasa dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. 2. Pengertian pelaku ekonomi. Terdapat 4 pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah perusahaan atau produsen, 3. Pemerintah, dan 4. Luar negeri. Keempatnya sangat berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian itu konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, konsumen memiliki 2 peran, yaitu sebagai konsumen dan faktor produksi. Di antara produsen dan konsumen ini terdapat distributor yang berperan sebagai penyalur barang dan jasa. B. Perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Perdagangan dan perdagangan antar daerah. Perdagangan dan perdagangan antar pulau. Jumlah pulau Indonesia menurut data Departemen Dalam Negeri tahun 2004 adalah sebanyak 17.500 pulau. 7.807 pulau diantaranya telah mempunyai nama, sedangkan sisanya 9.600 sekian belum memiliki nama. Sedangkan pulau yang sudah berpenghuni sekitar 6.000 pulau. Perdagangan antar pulau terjadi lantaran tidak semua barang tersedia di pulau tersebut. Perdagangan antar negara. Terjadinya perdagangan antar negara mengakibatkan adanya kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual hasil produksi ke luar negeri, sedangkan impor kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Penguatan ekonomi maritim. Sekitar 75% wilayah Nusantara terdiri atas lautan atau perairan. Menurut data FAO, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Penguatan agrikultur di Indonesia. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati, digunakan agar menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan agrikultur di Indonesia dilakukan dengan cara eco-farming, distribusi pupuk yang merata, dan perbaikan irigasi. Pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Pengertian distribusi pendapatan yaitu distribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin. Kegiatan ini merupakan bentuk subsidi silang yang diberikan dalam bentuk jaminan sosial. Program distribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Strategi pemerintah dalam melakukan distribusi pendapatan melalui program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah, pengembangan usaha atau industri kecil, Cooperative Social Responsibility atau CSR, bekerja sama dengan pihak swasta, penegakan hukum dan keadilan ekonomi.
beberapa alternatif praktik distribusi pendapatan di Indonesia, sedangkan alternatif distribusi pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan subsidi silang mengefektifkan penggunaan pajak. Next. Bab 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa barat. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia diberbagai oleh kekayaan alam Indonesia, adanya motivasi gold, glory, dan gospel atau 3G oleh bangsa Eropa, berkembangnya revolusi industri di Eropa. Kedatangan bangsa-bangsa ke Indonesia dengan berkembangnya teori heliosentris, di mana matahari sebagai pusat tata surya, kemajuan dan ilmu teknologi dengan dikembangkan kompas dan transaksi laut, keinginan untuk mengumpulkan atau menyebarkan agama. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli berasal dari dua kata, yaitu mono dan poli. Mono berarti satu atau tunggal, sedangkan poli berarti banyak, sehingga monopoli berarti satu untuk banyak. Dalam konteks perdagangan, monopoli berarti situasi yang pengadaan barang dagangnya tertentu dikuasai oleh satu orang atau sekelompok. Dengan demikian, harga barang dapat dikendalikan oleh pelaku monopoli. Contoh pelaku monopoli perdagangan ada POC, Persatuan Pedagang Belanda, dan EAC, Persatuan Pedagang Inggris. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Mendengar istilah kerja paksa, kita pasti membayangkan suatu pekerjaan dilakukan dengan pelaksanaan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini, majikan memaksa kehendaknya kepada para bawahannya atau penduduk pribumi. Pengaruh sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah diperlakukan bagi masyarakat Indonesia pada masa Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris. Sistem sewa tanah ini dikenal dengan nama London System dengan ketentuan sebagai berikut. Petani harus menyewa tanah pada pemerintah, padahal petani adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah ditentukan oleh pemerintah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Pengaruh sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dikenal dengan istilah Kulturstelsel. Pemerintah Hindia Belanda memaksa rakyat Indonesia untuk menanam jenis tanaman rempah-rempah. Kebijakan ini diberlakukan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ternyata mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat. Penderitaan ini terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai reaksi dari penderitaan dan berbagai kebijakan yang merugikan masyarakat, maka terjadilah perlawanan di berbagai daerah. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Yang pertama, latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia muncul disebabkan adanya faktor dari dalam dan luar negeri. Faktor dalam negeri misalnya penderitaan rakyat, rasa senasib dan sepenanggungan, dan kegagalan perjuangan kedaerahan. Sedangkan faktor dari luar negeri misalnya munculnya paham Islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Organisasi Kemerdekaan Nasional Indonesia. Kebangkitan nasional adalah masalah lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang secara bersama-sama. Kebangkitan nasional diawali dengan berdirinya organisasi modern yang bernama Budi Utomo. Lalu berdiri pula Serikat Islam, Serikat Dagang Islam, Industri Partis, Perhimpunan Indonesia, dan sebagainya. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Perang Dunia II di Indonesia berdampak pada berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Namun bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan, karena bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan lagi, silakan untuk menghubungi guru bidang studinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.